Halo guys, apa kabar Anda semuanya? Jumpa lagi dengan saya. Dengar-dengar ada isu yang mengatakan bahwa istana atau di istana takut Gibran ini lengser katanya guys. Masa lengser ya kan? Dilantik aja belum, masa lengser sih? Bahkan di sini Profesor Jimli yang semula tidak begitu meyakini sekarang mengatakan bahwa akun Fufufafa itu beliau meyakini bahwa akun Fufufafa adalah akunnya Gibran, guys. Bahkan Bapak Refly Harun mengatakan ada kemungkinan Gibran ini tidak jadi dilantik. Apakah betul? Saya merasa belum pernah terjadi di Indonesia. Presiden atau wakil presiden yang terpilih tiba-tiba lengser atau tidak jadi dilantik. Belum pernah terjadi itu. Nggak tahu untuk yang tahun ini apakah isu itu benar terjadi dan bagaimana video selengkapnya. Mari kita langsung saja ke videonya. Kau, hei, Oh iya, kau, ya kau. sangat gas, Kau bajingan. berapi-api. Aduh. Siapa yang paling biadab di republik ini? Siapa yang paling pengkhianat di republik ini? Sekali lagi, siapa yang paling bajingan di republik ini? Maka kau. Seperti berapi-api dan sangat begitu membenci dengan Bapak Jokowi ya. Kau bilangnya. Waduh, Harus bertanggung jawab Ruslan atas ini. kerusakan sistem tata kelola berbangsa dan bernegara di republik ini. Waktu itu tinggal sedikit. Hari ini orang Indonesia yang paling tidak bisa tidur, yang paling Seolah-olah beliau ini seakan begitu sakit hatinya kepada Pak Jokowi ya. tidak bisa makan enak adalah Mulyono. Begini sekarang dia. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, waspadai. Mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai tanggal 20, dia bisa menghilang. Maka semua harus pasang mata dan pasang telinga. Jangan biarkan dia lepas. Hancur bangsa ini. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan hanya meminta maaf. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan melaksanakan doa atau sholat tobat. Tidak bisa. Penjara pun tidak bisa mengurangi tebusan dosa-dosanya. Oleh karenanya seluruh anak bangsa waspada. Sebelum tanggal 20 ada kemungkinan dia melarikan diri. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat bahwa kita pasti akan bisa menyelamatkan bangsa yang besar ini demi anak cucu kita. Dan hadir di sini semua adalah mereka-mereka yang sangat mencintai republik ini. Setuju? Saya sebetulnya ingin Tegas, keras, dan sangat berapi-api ya. Pak Ruslan mengatakan atau melakukan orasi. menunjukkan pada masyarakat bahwa misalnya pun benar waktu itu, saya belum yakin betul bahwa ini benar. Sekarang udah yakin bener Kayaknya bahwa Fufufafa itu akunnya Gibran. kayaknya benar. Udah yakin. Oke. Kayaknya benar, tapi waktu awal saya tidak terlalu yakin. Misalnya pun benar, saya bilang, ya udahlah itu kan udah 10 tahun yang lalu. Jadi ini gambaran dari kualitas peradaban 10 tahun yang lalu itu mungkin ya masih sangat muda itu Gisi Gibran. Masih umur 20-an kurang lebih ya. demokrasi kita. Kita ini kalau ngeritik itu pribadi, ngomongin fisiknya, ngomongin apanya. Nah itu yang disebut dengan black campaign, kampanye negatif. Salam logika. Lagi nyariin apa Pak? Langap pelongo. Gue lagi nyari-nyari Mas Gibran, kok nggak Oh. pernah kelihatan ya? Menurut gua, Mas Gibran belum bisa tidur nyenyak nih. Gimana bisa Emang tidur kenapa? nyenyak coba? Ketua DPR dipegang oleh PDIP. Ketua MPR dikuasai oleh Gerindra. Sementara Golkar yang diharapkan akan menjadi backupnya Pak
Mulyono malah nggak lolos jadi ketua MPR, padahal dia pemenang kedua pileg kemarin loh. Terus bayangkan kalau saja gugatan PDIP ke PT UN tentang putusan MK yang meloloskan Gibran menjadi cawapres saat itu, terus dikabulkan pada tanggal 10 Oktober ini. Wah, jangan-jangan nggak jadi dilantik nih. Kenapa kemudian istana takut banget Gibran ini akan dilengsarkan sepertinya? Ya, desakan-desakan soal Gibran belakangan ini kan mulai memanas nih, Pram. Terutama ya soal bagaimana kemudian akun Fufu Papa yang merefer ke Gibran Gimana itu. Cak akun Fufu Papa tuh Cak? Jadi dari awal mereka sudah bersepakat ngumpanin ke gue Iya. bicara soal Fufu Papa. Ya, dan sebenarnya Gibran ini kan juga tidak diterima sepenuhnya oleh orang-orang di sekitarnya Prabowo gitu. Ya, Husein juga tahu lah informasinya. Kali ini gue normatif aja ya. Nggak bisa. Yang gue dengar setelah muncul kehebohan Fufu Fafa ini, di internalnya Prabowo itu bergejolak juga tuh. Mereka banyak yang iya. marah. Betul Pram, gimana Pram? Terbagi dua kelompok itu. Nah, gimana Cak? Aduh. Dua kelompok ini adalah kelompok yang mengampuni masa lalu dan kelompok yang mempermasalahkan masa lalu. Oke. Ini gitu, dan seseorang yang berbicara kepada Jokowi atau ngobrol dengan Jokowi itu memang akun ini kemudian membuat istana itu mikir lama gitu, berpikir panjang, pusing tujuh keliling. Ya iyalah, kita udah dibikin pusing, gantian dia yang pusing. terus gimana? Ya gantian lo lah, Pram. Kan lo juga punya info. Gini, aku tambahin. Jadi sempatlah ditanyain kepada yang punya akun, benar nggak sih nih akun lu gitu. Betul. Tapi si yang punya membantah. Ya. Ini yang nanya siapa? Adalah lewat salah satu ajudannya yang Ono begitu kan. Setelah ditanya bantah begitu ya. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak begitu. Abangnya, tapi jarak waktunya agak lama. Nah, karena ada bantahan ini membuat semua runyam di sini nih kan. Iya, tidak secepatnya memitigasi. Iya, gitu. tidak secepat memitigasi. Iya. Oh, jadi si Kaisang sempat mengakui bahwa akun Fufu Fafa itu punyanya Gibran ya. Karena bukan akun itu, makanya nggak manggil BSSN dan segala macam begitu. Nah, di samping itu setelah mengakui, nah di pihaknya Hambalang ini Prabowo begitu kan. Ini sebetulnya yang membuat yang marah sekali adalah keluarganya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sama, sudah dibongkar kan sama netizen begitu. Nah, dan banyak yang nggak proper juga ya. Iya. Situ ya, orientasi seksual segala dipersoalkan gitu loh. Iya, nggak substansial, nggak pantas gitu. Iya. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu ya. Seperti gelas ini dengan gelas itu. Jauh. Pak Gibran bisa menjadi cawapres karena sudah lolos pemilihan umum yang namanya pilkada. Pilkada bukan? Ya. Dia belum pernah pilpres kok. Kan pilkada kan dia? Ya kan? Dari lolos pilkada. Enggak, maksud saya kita ikut logika MK nih. Saya mau ikut logika pemilihan umum nih. Logika dari komunikasi politik. Kalau pilkada bisa didiskualifikasi, kalau pilpres enggak. Karena belum pernah terjadi dan karena enggak ada di undang-undang gitu ya, pemilihan umum. Tetapi pengecualian yang dihasilkan dari keputusan MK untuk meloloskan Gibran sampai menjadi cawapres karena syarat dia sudah lulus dari pemilihan umum, yaitu pilkada. Tapi untuk gubernur loh, nggak tahu lah saya mau gubernur kayak mau bupati kayak, tapi melalui pilkada. Jadi artinya boleh dong, boleh disamakan levelnya. Pilkada bisa diskualifikasi, pilpres juga bisa diskualifikasi. Tapi jangan lupa pada waktu pendaftaran dia dulu ini belum berlaku gitu loh. Bapak ini ngajak-ngajak saya berkelahi lagi. Padahal yang mau saya sampaikan memperkuat Bapak dengan mengatakan kenapa Anda berlogika bahwa
kalau pilkada sudah pernah didiskualifikasi, boleh didiskualifikasi, sementara pilpres tidak, ya kan? Sementara yang menjembatani orang dari pilkada bisa menuju pilpres itu pemilihan umum yang levelnya pilkada. Dengan logika komunikasi politik, pilkada bisa didiskualifikasi secara konstitusional, pilpres pun kalau melanggar konstitusi bisa didiskualifikasi karena jembatannya tadi pilkada kok. Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu kalau didiskualifikasi berarti apakah pemilihan umum akan diulang lagi? Gimana nih? mengizinkan siapapun dia pada keputusan nomor 90 itu setelah dia memenangkan pemilihan umum yang adalah pilkada. Itu dua dulu ya. Nah sekarang nanti akan terjadi di MK diskusinya nih. Itulah hebatnya ILC. Balik lagi. Poin yang ketiga sekarang ya. Yang ketiganya agak lama penjelasannya, mudah-mudahan saya bikin sangat cepat. TSM, terima kasih penjelasannya tadi dalam konteks Komnas HAM. M-nya memang agak sulit bagi komunikasi politik, seakan-akan M itu masif sama dengan kuantitatif. Tapi kalau TS-nya jelas di komunikasi politik, itu tidak harus kuantitatif. Campur tangan dari seorang presiden, ya, campur tangan dari seorang penguasa, tidak harus dalam bentuk surat, tidak harus dalam bentuk jaringan. Kalau seorang penguasa bisa mengedipkan mata dan seluruhnya bergerak, itu paling sistematis. Itu paling sistematis. Cukup dengan tiung. Itu Putin itu, Pak. Apa? Itu Putin, Pak. Bisa. Atau Korea Utara. Xi Jinping juga bisa. Tapi ini di Indonesia. Ya, setuju. Indonesia tidak boleh kedip mata, Pak. Betul. Nah, ini yang saya khawatir nih, karena ada pantunnya kalau ini. Iya. Kenya, Zimbabwe, Malawi, ya kan, katanya itu adalah negara yang faktanya negara yang seperti ini, tetapi rasanya masih demokrasi. Teori ketiga yang menurut saya yang juga bisa dipertanggungjawabkan adalah teori pengalihan isu. Kalau teori pengalihan isu ini kita bisa lihatnya secara post factum. Setelah kejadian itu bagaimana? Apa isu-isu yang berkembang atau berita-berita yang berkembang. Sebelum kejadian, hal yang paling luar biasa di Republik Indonesia ini adalah kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, termasuk kepada Gibran Rakabuming Raka. Dan kritik kepada Gibran, Fufu Fafa terutama, itu sampai pada sebuah kesimpulan agar dia tidak dilantik. Banyak sekali tokoh-tokoh yang menyuarakan itu. Eros Jarod CS misalnya, kemudian petisi 100 dan lain sebagainya, mengatakan dua hal. Adili Jokowi dan jangan dilantik Gibran Rakabuming. Dan itu adalah tuntutan yang masuk akal kalau kita ngecek Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Salah satunya adalah tidak melakukan perbuatan tercela. Pertanyaannya adalah ketika Prabowo dan Gibran sudah dinyatakan sebagai calon terpilih oleh KPU pada tanggal 24 April 2024 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, apakah ada kemungkinan mereka salah satu atau keduanya tidak bisa dilantik? Saya mengatakan bisa. Sebagai contoh ini mohon maaf, ketika mereka menunggu dilantik, tiba-tiba mereka tertangkap sedang narkoba. Dilantik nggak dia? Nggak dilantik, ya kan? Karena melakukan perbuatan tercela. Apakah perbuatan tercela itu harus melalui putusan pengadilan? Menurut saya tidak. Putusan pengadilan itu kalau dia melakukan pelanggaran hukum berat misalnya, atau dia melakukan korupsi dan lain sebagainya. Jadi saya mengatakan Fufu Fafa sudah melakukan perbuatan tercela 5-10 tahun yang lalu dan hari ini. Tidak hanya 5-10 tahun yang lalu. Jadi kalau seandainya Prof. Jimli mengatakan sudahlah, itu kan 5-10 tahun yang lalu. Enggak, saya mengatakan 5-10 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu berarti 2019.
10 tahun yang lalu 2014. Tapi hari ini juga perbuatan tercela itu dilakukan. Karena melakukan kebohongan publik seandainya parameternya pendapat Roy Suryo yang mengatakan 99,9% Fufu Fafa adalah Gibran. Melakukan kebohongan publik yang sebelumnya tidak mengakui, tapi akhirnya ketahuan mungkin lah. Ketahuan bahwa akun Fufu Fafa itu adalah akun Gibran mungkin. Termasuk Form Spring yang lebih cabul dibandingkan Fufu Fafa. Maka saya melihat bahwa bisa jadi ini mengalihkan isu karena sekarang ada crucial time antara tanggal 1 Oktober atau 2 Oktober atau 3 Oktober besok sampai ke tanggal 20 Oktober. Kalau seandainya kemudian ada eskalasi yang menginginkan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak dilantik karena sudah melakukan perbuatan tercela, sangat mungkin. Dan itu bisa arahnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang baru. Misalnya nanti masyarakat meminta, tokoh meminta agar dia tidak dilantik karena sudah tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2017. Kok undang-undang? Tidak konstitusi. Konstitusi itu kalau sudah dilantik. Kalau sudah dilantik, maka dia adalah vice president. Dan kalau mau diberhentikan, kita bicara tentang pemakzulan atau impeachment. Pasal 7. Tetapi kalau dia belum dilantik, kita masih bermain di ranah Undang-Undang 7 2017 di mana akhir dari presidential election itu adalah dilantiknya atau diambil sumpahnya presiden dan wakil presiden. Jadi sesungguhnya proses berpemilunya belum selesai. Karena belum ada proses pelantikan atau pengambilan sumpah sebagai etape terakhir dari proses berpilpres. Nah, ini saya kira teori yang masuk akal juga untuk kita garis bawahi. Secara post factum saya melihat memang setelah kejadian itu agak surut pemberitaan tentang Fufu Fafa. Termasuk juga oleh para YouTuber yang agak ganas membuat video konten tentang Fufu Fafa ini. Karena mereka terkonsentrasi kemudian untuk menggali mengenai keributan yang terjadi di Kemang tersebut. Selama 2-3 hari ini. Jadi 28, 29, 30, 1, 2 itu masih. Pengalian isunya terjadi masih. Fufu Fafa enggak muncul. Muncul di acara Faisal Asgab kemarin enggak. Semua adili Jokowi. Fufu Fafa hilang. Kecuali Dr. Tifa yang meris itu. Karena itu menurut saya agak berhasil. Tapi unfortunately kayaknya berhasilnya 4 hari saja. Karena besok akan rame lagi Fufu Fafa. Ya guys, setelah tadi yang katanya Gibran bakal tidak akan dilantik pada tanggal 20 Oktober nanti sebagai wakil presiden. Apakah Anda setuju? Dan apakah itu mungkin terjadi guys? Selama yang saya tahu tidak pernah terjadi wakil yang terpilih atau pasangan yang terpilih di pemilihan umum bakal gagal dilantik. Belum pernah terjadi di Indonesia ya. Tapi apakah nanti ini akan terjadi yang pertama kali, kita tidak tahu. Kita lihat saja bagaimana kelanjutan kisah ini. Dan gerakan adili Pak Jokowi ini juga semakin gencar ya dilakukan oleh para tentunya pembenci Pak Jokowi. Sangat banyak yang menyerang Pak Jokowi dan juga keluarga di ambang atau di ujung kepemimpinan Pak Jokowi. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tulis tanggapan Anda di dalam komentar. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.